الدين والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan malam ini dalam kelas majelis telaah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang disusun oleh Ibnul Jamaah. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas 2 poin tentang adab seorang thalib kepada syaikhuhu atau syekhihi, kepada gurunya dan kepada pembimbing atau mentornya, atau hari ini dosen, seperti itu ya. Bagaimana adab seorang pelajar, seorang mahasiswa kepada guru ataupun kepada dosennya. Nah, di poin kemarin kita sudah belajar tentang bahwa seorang murid, seorang pelajar itu mesti melihat gurunya itu dengan pandangan penuh kehormatan, pandangan penuh pengagungan. Bukan berarti juga pengkultusan gitu ya. Dan juga seorang pelajar perlu mengetahui hak-hak seorang guru dan tidak melupakan jasanya. Jangan sekali-kali melupakan jasa seorang guru. Bahkan seorang sahabat yang agung, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, 1 huruf saja yang diajarkan kepadaku maka pantas aku menjadi hamba untuknya. Jadi besar sekali jasa ketika seseorang itu mengajarkan satu ilmu, suatu pelajaran, suatu petunjuk yang itu memberikan kehidupan atau dampak terhadap kehidupan kita menjadi lebih baik. Ini ya. Nah, makanya hari ini melihat krisis moral, krisis penghormatan terhadap guru, krisis adab seorang murid terhadap guru itu miris sekali kita lihat. Mungkin dulu pernah diajarkan ketika SD, tapi ketika sudah SMP, SMA, ada guru-guru yang mungkin masih ingat seperti itu. Ada guru-guru. Jadi kalau saya dulu ketika di MSN, saya masuk pondok itu SMA. Ketika SMP masih di luar, itu ada beberapa guru yang suka cerita seperti ini. Jadi ibu itu pernah ketemu murid ini, dia udah jadi hebat, tapi pas lihat ketemu sama ibu, dia memalingkan wajah seperti itu. Katanya ibu ini tuh sakit sekali hati. Karena dulu muridnya tuh pinter, tapi kenapa ketika sudah lama nggak ketemu, tidak ada tegur sapa, tidak ada apa gitu ya, seperti itu. Itu miris sekali seperti itu ya. Jadi melupakan jasa seorang guru itu suatu hal yang sangat tercela sebenarnya. Nah, makanya ini pelajaran yang sangat penting di tengah-tengah kondisi kekinian hari ini, di tengah-tengah krisis adab moral terhadap guru, seperti itu ya. Nah, kita masuk lanjut ke poin selanjutnya, poin yang kelima, al-khamis, manpori. Siapa? Mik usaha. Kalau masih panggalan. Dia jadinya. Al-khamisu an yasbiru ala jafwatin tasduru min syaihihi aw su'i khuluq wa jamatihi wa husni aqidatihi wa yata'awwalu af'alahu allati yadharu annas sawaba khilafuha ala ahsani ta'wilin wa yabda'u huwa an jafwatis syaihi bil i'tidari wa taubati mimma waqa'a wal istighfari wayan
wayan sibul mujiba ilaihi wa yaj'alu ataba fihi alaihi fa inna dzalika abqa limawaddati syaihihi wa ahfado liqalbihi wa anfa'a lit-talibi fi dunyahu wal akhiratihi. Ya. Jadi kalau dengung tidak dengung itu dalam bahasa Arab itu hanya ketika baca Quran. Tapi kalau panjang pendek mau dibaca Quran mau di luar baca Quran itu penting. Jadi kalau antum baca wa anfa'at lit talabi nggak dipanjangkan tonya itu beda lagi artinya. Tolab itu artinya mencari, meminta. Kalau tolib pencari pelakunya. Gitu. Nah, perhatikan panjang pendek ketika baca kitab. Itu mempengaruhi makna, arti. Al-khamisu. Kalau al-khamisu artinya yang kelima itu al-khamisu. Ho-nya panjang. Kalau al-khamisu beda lagi artinya. Gitu ya. Bukan. Al-khamis itu mimnya panjang. Al-khamis. Gitu ya. Jadi perhatikan panjang pendek ketika baca kitab. Ya, al-khamis yang kelima ayyasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi aw su'i khuluqin. Apa artinya ini? Penggalan pertama ini. Hendaklah bersabar terhadap Ya. Atau silakan. Bagi seorang pelajar hendaknya bersabar ala jafwatin. Jafwah itu sikap keras, dosen killer, gitu ya, guru kejam, gitu ya. Tasduru min syaikhi yang muncul dari gurunya, sikap keras tadi ya. Au su'i khuluqin atau ada kurang akhlaknya, ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak kita senangi, tapi tidak melanggar perintah, tidak sampai pada dosa seperti itu ya. Nah, dia harus bersabar, seorang murid harus bersabar terhadap dosen killer, terhadap ustadz yang mungkin keras, disiplin, tegas seperti itu ya. Harus bersabar. Wala yasuddahu, dan jangan sampai gara-gara ustadznya kejam, dosennya killer, menghalanginya an mulazamatihi, dari berguru kepadanya, dari bermulazamah kepadanya, wa husni aqidatihi, dan tetap mempercayainya. Aqidah itu tetap percaya kepadanya, tetap percaya dengan apa yang disampaikan, tetap percaya dengan status dia sebagai seorang guru, seperti itu. Jangan sekali-kali merendahkan, jangan sekali-kali meremehkan. Ini ya. Artinya kita itu disuruh tawaduk, disuruh merendah terhadap guru. Wa yata'awwalu af'alahu, dan dia murid itu perlu menafsirkan atau berprasangka baik. Ta'awwal ini mentafsirkan, jadi mengartikan. Oh, guru ini kejam, sebenarnya pengen saya itu disiplin. Oh, guru ini sebenarnya bukan kejam, bukan killer, tapi pengen murid-muridnya itu disiplin, beneran mengerjain tugas. Jadi memunculkan husnudzon, itu ya, pikiran-pikiran baik seperti itu. Allati yadhhar an-nasab khilafuha, bahwasanya yang tampak darinya itu sebenarnya tidak itu yang diinginkan. Mungkin dia marah, tapi sebenarnya dia bukan marahnya itu yang ingin dia tujukan kepada kita, tapi disiplinnya, tegasnya seperti itu ya. Ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas, ala ahsani ta'wilin. Pokoknya kita terus menghadirkan husnudon ketika ada dosen yang killer, ada ustadz yang kejam, ada ustadz yang keras, mungkin seperti itu ya.
Ya kalau di TV itu kan ada ustaz-ustaz yang keras seperti Ustaz almarhum Yahya Waloni. Itu kan kalau ngomong tegas sekali, keras sekali. Tapi beliau bukan itu yang beliau maksudkan sebenarnya. Beliau memang pengen menegaskan bahwasannya Islam itu benar. Jadi memang perlu keras, perlu ada orang-orang yang keras, perlu ada orang-orang yang mengatakan dengan suara yang lantang seperti itu ya. Nah, kemudian wayabda'u huwa an jafwati syekhi bil iktidari. Wayabda'u, dan hendaknya bagi murid menganggap huwa an jafwati syekhi bil iktidar. Menganggap atau memaafkan, memberikan udzur terhadap kerasnya sikap seorang guru. Iktidar, memberikan udzur. Oh mungkin gurunya memang seperti ini. Oh mungkin gurunya seperti itu. Seperti tadi, husnudzon tadi. Artinya apa? Kalau guru itu marah, kalau ada dosen yang killer, jangan balik dimarah, jangan balik kita tegas. Jadi api ketemu api ya, jadi meledak seperti itu ya. Ini udah dosennya killer, dosennya kejam, mahasiswanya pun gak mau kalah. Nah, jangan seperti itu. Jadi jangan balik marah. Nah, ini bagus sekali anjurannya. Saran dari Ibnul Jamaah ini, wat taubah mimma waqa'a. Bahkan justru muridnya sendiri yang harus bertaubat, yang harus merasa bersalah terhadap sikap keras seorang guru. Mimma waqa'a alaihi wal istighfar. Bahkan dia perlu mengistighfar dirinya sendiri, bisa jadi artinya seperti itu, atau mengistighfarkan gurunya. Gitu ya. Tapi kalau di sini maksudnya ini objeknya ini kepada murid. Jadi muridnya itu harus beristighfar, harus bertaubat atas sikap gurunya. Jadi menyandarkan kepada dirinya sendiri atas sikap keras gurunya. Oh ini gurunya gara-gara seperti ini gara-gara saya telat, gitu. Oh gara-gara saya nggak kerjain tugas. Oh gara-gara saya ini, oh gara-gara saya itu. Jadi kemudian dia bertobat, kemudian dia beristighfar. Seperti itu. Wayan sibul mujiba ilaihi, dan menganggap kesalahan itu karena dirinya, karena diri seorang murid. Wa yaj'alul 'atab fihi alaihi, dan bahkan dia perlu mencela dirinya sendiri. Oh saya ini gara-gara saya ini, gara-gara saya. Jadi perlu seperti itu. Ya. Fa inna dzalika, karena hal-hal tersebut, yaitu merasa muridnya yang merasa bersalah, harus muridnya yang bertaubat, yang beristighfar, yang merasa salah, yang menyandarkan kesalahan gurunya terhadap dirinya, seperti itu. Fa inna dzalika, hal-hal seperti itu, abqa li mawaddati syaikhi, bisa menetapkan atau memunculkan benih-benih kecintaan di dalam gurunya. Wa ahfadha li qalbihi, dan menjaga hati seorang guru. Jadi kalau guru membentak, balik membentak, itu bisa fatal sekali seperti itu ya. Bisa tidak lagi memunculkan rasa sayang, rasa cinta seperti itu ya. Jadi tidak lagi menjaga menjaga hati seorang guru. Jadi penting sekali menjaga hati seorang guru ketika proses belajar mengajar. Wa anfa'a lit-talib fi dunyahu wa akhiratihi. Dan hal seperti itu juga lebih bermanfaat bagi seorang pelajar baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu akan lebih bermanfaat ketika dia mau mengalah dengan gurunya. Merasa dirinya yang salah ketika gurunya itu bersikap keras. Nah, bahkan dia bertaubat, bahkan dia mencela dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita renungi bersama, supaya tidak ego dengan guru sendiri, tidak mempertahankan gengsi, tapi lebih menjaga hati seorang guru ketika belajar mengajar. Ini yang dimention oleh Ibnul Jamaah. Samir. Wa an ba'di salafi man lam yasbir ala dulit ta'limi baqiya umurahu fi amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirati wal ba'dihim isbir lidaika in
jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta muallima wa an ibni Abbasin Wa ani bani oh, Abbas wa an ibni Abbasin dalaltu taliban fa'azaztu matluban wa qala Mu'afa bin Imrana masalul ladzi yaghdabu ala ali alimi alal alimi alal alim masalul ladzi yaghdabu ala asatinil jami'i nah itu yang panjang yang mana Oh, jami'nya jami'i nah ya fikum an ba'dis salaf dari sebagian salaf itu mengatakan bahwa man lam yasbir ala dzullit ta'lim, siapa saja yang tidak mampu bersabar atau tidak mau bersabar atas kehinaan ketika dia belajar, kehinaan saat masuk pondok, kehinaan saat jadi mahasiswa, baqiya umruhu fi amayatil jahalah, maka sisa hidupnya itu akan berada dalam amayah. Amayah itu kebutaan, kegelapan, jahalah dari kebodohan. Jadi orang bodoh itu seperti berjalan di tengah kegelapan tanpa ada penerang. Jadi meraba-raba, suka jatuh, suka tergelincir, suka tertabrak. Itu kehidupan orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, tidak mau bersabar dengan ilmu. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya, dan barang siapa yang mampu bersabar, mau bersabar terhadap dalam menuntut ilmu, ala amruhu, maka kehidupannya itu akan mulia di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Nah, jadi coba kalau antum dulu kira-kira nggak sabar sekolah SMA misalkan ya, nggak sabar sekolah SMP, jadi putus sekolah semenjak SD udah putus sekolah, udah nggak mau sekolah, maunya main aja, kira-kira jadi nggak hari ini seperti ini? Nggak akan jadi, nggak akan jadi. Kira-kira apa yang kita miliki hari ini, kalau kita nggak mau bersabar, kira-kira kita miliki nggak? Nah, begitu juga nanti kehidupan 10 tahun ke depan, kalau kita mampu terus bersabar dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu tidak ada batas. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Gitu ya. Tidak ada batas. Maka bahkan para salaf yang lain mengatakan, selama seseorang itu orang itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia mau belajar, selama dia mau menuntut ilmu. Sekali dia merasa diri cukup, oh sudah cukup belajar, nah ini bahaya sekali. Bahaya sekali ketika seseorang merasa dirinya cukup, oh saya sudah cukup belajar agama, oh saya sudah cukup belajar. Itu semenjak itu dia langsung menjadi orang bodoh kalau kata Imam Syafi'i. Jadi puncak ketika seseorang itu masuk dalam tahapan ilmu. Jadi kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tahapan pertama seorang belajar itu dia akan takabur dulu. Dia akan sok tahu. Aku tahu ini, seperti itu. Merasa tinggi. Nah, tahapan kedua ketika dia berhasil melewati sikap takabur, merasa hebat, merasa tinggi itu, dia akan tawadhu. Nah, setelah itu ada lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi itu adalah tahapan merasa bodoh, tahapan merasa tidak tahu apa-apa. Nah, ini yang sukar sekali. Hari ini itu banyak orang yang baru tahap pertama belajar. Jadi baru belajar beberapa kitab, baru belajar beberapa bulan, beberapa daurah saja sudah keluar kemana-mana, sudah langsung memvonis orang salah, vonis orang bid'ah dan ini segala macam. Nah, ini hati-hati, itu takabur itu ya. Jadi dia masih baru tahapan pertama, masih newbie. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebagian para salaf juga mengatakan, isbir lidaika in jafauta tabibahu. Bersabarlah atas penyakitmu meskipun doktermu itu bersikap keras. Da itu penyakit, sakit.
Wasbir li jahlika in jafauta mualliman, dan bersabarlah atas kebodohanmu meskipun gurumu itu bersikap keras. Jadi belajar itu ketika kita masuk pondok itu ya, masuk pondok atau untuk belajar itu memang mau nggak mau memang harus betul-betul sabar. Apalagi masuk pondok itu kita harus ngurus apa-apa sendiri, harus mandiri. Belum lagi kalau kena penyakit, kalau lagi sakit itu memang betul-betul harus bersabar. Belum lagi kalau dikucilkan sama teman-teman, mungkin ada dibully seperti itu memang betul-betul harus bersabar. Belum lagi kalau ada ustadznya yang kejam, yang ini segala macam, yang susah kasih perizinan, itu memang betul-betul harus bersabar. Nah kalau di dunia mahasiswa itu kalau mahasiswa ngejar dosen itu kan harus menghinakan diri betul itu. Pak ketemu di sini bisa nggak? Ternyata pas kita datang, oh maaf saya lagi, aduh, rasanya mau berkata-kata seperti itu. Nah disitulah kita bersabar, gitu ya. Ya kan harus menghinakan diri. Jadi memang saya dulu ketika Mahat Ali itu di pondok pesantren, tapi ketika ambil S1-nya itu kan di luar. Wah ternyata di luar seperti ini, harus ngejar-ngejar dosen seperti ini, harus kesini dosen di sini suruh kesini, dosen di situ lagi ke situ. Kalau di Gontor itu dosennya di dalam semuanya. Jadi di situ kampusnya, di situ rumah dosennya. Jadi tinggal jalan kaki aja ke rumah beliau, atau bahkan di masjid 5 waktu dosennya selalu sholat. Jadi selesai sholat bisa langsung nemui dosennya seperti itu. Ya, tapi itulah ketika misalkan dosennya membentak atau mengasihkan masukan-masukan yang keras seperti itu, nah itu perlu bersabar. Sebagaimana seorang yang sedang sakit kemudian dirawat oleh dokter yang killer. Nah ini dia harus bersabar. Kalau nggak bersabar bisa mati dia. Atau bersabar mungkin kalau nggak sabar kakinya bisa puntung gitu ya kan. Gitu. Atau tangannya bisa hilang sebenarnya, bisa infeksi kalau dia nggak mematuhi dokternya hanya karena sikapnya yang keras. Tapi arahnya betul. Tapi yang diajarkannya itu kebenaran. Nah ini perlu bersabar. Gitu. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Dzalaltu taliban." Aku menghinakan diriku sebagai seorang murid, fa'azaztu matluban. Hingga aku menjadi orang mulia ketika aku menjadi seorang guru. Jadi harus menghinakan diri itu harus mendatangi dosen, mendatangi gurunya, seperti itu ya. Berjalan jauh-jauh, pergi keluar rumah capek-capek seperti itu ya, berlelah-lelah, pusing-pusing. Tapi nanti ketika sudah jadi, sudah lulus, dia akan menjadi orang yang dicari. Seperti itu. Matluban itu artinya dicari. Seorang yang dicari karena ilmunya, seperti itu ya. Sehingga dia menjadi mulia. Nah. Wa qala Mu'afa bin Imran, berkata Mu'afa bin Imran, ini beliau wafat tahun 185 Hijriah. Kalau antara tabi'in atau tabi'in ini. Beliau mengatakan matsalul ladzi yaghdab, perumpamaan orang yang marah alal alim, kepada gurunya atau kepada seorang yang alim, matsalul ladzi yaghdabu ala asatinil jami'i, seperti orang yang marah terhadap tiang-tiang. Asati itu artinya tiang-tiang masjid. Jami itu artinya masjid jami. Dia marah kepada tiang. Kenapa dia diumpamakan sebagai tiang? Karena guru itu sebagai penopang. Yang namanya tiang itu mungkin tiang itu diam sifatnya. Tiang itu kan keras. Nah mungkin guru bisa jadi keras, tapi dia itu sebenarnya menopang kebenaran, menopang moral, menopang agama. Jadi ketika seorang marah atau merasa jengkel atau merasa kesal dengan seorang guru, kepada seorang alim, dia ibaratnya marah kepada sebuah tiang yang itu menyangga atap masjid, yang itu menjadi penyangga kebenaran, penyangga ilmu. Nah, jadi sangat-sangat tidak pantas seperti itu maksudnya. Jadi tidak sepantasnya bagi seorang pelajar marah kepada gurunya meskipun gurunya itu kejam, meskipun gurunya itu memang pantas dimarahin atau pantas kita merasa kesal, tapi tidak pantas. Oh ini gurunya nih kok
buat kesel sekali ya, buat peraturan banyak sekali. Kalau misalnya di pondok itu ya ada banyak sekali peraturan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu tetap kalau arahan dari Ibnu Jamaah di sini, tetap kita harus menata hati kita lagi supaya tidak merasa jengkel dengan ustadz tersebut. Pasti di balik sikap ustadz seperti itu, dosen-dosen seperti itu ada nah di situ kita perlu mentakwil tadi ya. Ini ya. Wa yata'awwalu af'alahu. Kita perlu mentakwilkan perbuatan-perbuatan yang membuat kita jengkel itu dengan kebaikan-kebaikan. Ini pasti niatnya baik, pasti niatnya ingin kita lebih baik seperti itu. Itu menghadirkan husnudzon ketika menghadapi guru atau seorang yang alim yang mungkin secara tidak sengaja mungkin buat kita kesal, marah dan lain sebagainya. Oke, Samir. wa qala Syafi'i qila li Sufyan bin Uyainata inna qauman ya'tunaka min aqtaril yaktunaka min aqtaril ardi taghdabu alaihim yusiku an yadhabu wa yatrukuka wa qala lil qaili hum hamqa idan misluka in taraku ma yanfa'uhum lisu'i khuluqi wa qala Abu Yusufa khamsatun yajibu 'alan nasi mudaratuhum wa adda minhum al-alima liyuktabasa min ilmihi al-alimu liyuktabasa min ilmihi. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i pernah mengatakan, qila li Sufyan bin Uyainah. Pernah seseorang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, salah seorang tabi'in, kalau nggak salah tabi'in besar. Inna qauman, ada datang satu kaum, ada datang sekelompok orang, ya'tunaka, datang kepadamu Sufyan bin Uyainah, min aqtaril ardi, dari berbagai penjuru. Taqdabu alaihim, kemudian kamu Sufyan bin Uyainah kenapa memarahi mereka? Yusiku ayyadhabu wa yatrakuka, dikhawatirkan yusiku ayyadhabu, mereka akan pergi, wa yatrakuka, dan meninggalkan kamu karena sikap keras kamu dalam belajar, dalam halaqah, dalam majelis. Nah, kemudian apa tanggapan dari Sufyan bin Uyainah ketika ditanya seperti itu? Faqala lil qail, Sufyan bin Uyainah kemudian menanggapi, hum hamqa, mereka itu orang-orang goblok kalau kata bahasa kita. Hamqa ini kalau bodoh itu kan jahil, jahil itu bodoh biasa. Jadi hamqa ini lebih parah lagi bahasanya. Jadi pahanya lebih dalam lagi ya. Jadi goblok kalau kita bilang. Mereka itu goblok. Idzan mithluka in taraku ma yanfa'uhum li su'i khalqi. Mereka itu adalah orang-orang yang mungkin tidak tahu, bahasa lembutnya, kalau mereka sengaja meninggalkan ma yanfa'uhum, sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, li su'i khuluqi, hanya karena buruknya perangaiku. Jadi buruknya perangai ini bukan berarti sombong, kemudian berbohong, itu enggak, tapi mungkin kejam tadi, keras, disiplinnya tegas betul-betul. Jadi telat semenit saja nggak boleh masuk misalkan, telat sedetik nggak boleh masuk. Nah itu ada dosen-dosen seperti itu. Jadi yang masuk setelah saya masuk kelas, nah, itu berdiri di luar, nggak boleh masuk. Nah, ini keras. Jadi kalau mahasiswa kemudian meninggalkan dosen-dosen seperti itu hamqa. Menurut Sufyan bin Uyainah. Jadi mereka meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka hanya karena ada sesuatu yang tidak mereka perkenankan. Nah, dikatakan oleh aqala Abu Yusuf, khamsatun yajibu 'alan nas. Ada 5 hal yang wajib bagi seseorang. Mudaratuhum. Ada 5 khamsatun yajibu 'alan nasi mudaratuhum. Ada 5 orang yang, ini maksudnya ada 5 orang
yang perlu diperlakukan dengan bijaksana dan sabar. Mudaratuhum itu diperlakukan dengan bijaksana, dengan sabar, dengan penuh sopan santun. Itu ada 5 orang. Salah satunya, kata Abu Yusuf, al-alimu liyuktabasa min ilmihi, seorang alim yang kita ambil ilmu darinya. Nah, itu kita perlukan dengan sangat bijaksana, dengan hati-hati sekali, dengan penuh kesabaran, penuh dengan penghormatan, seperti itu ya, penuh dengan pemuliaan. Nanti 4 lagi dicari sendiri. 4 lagi siapa aja di sini? Di sini nggak ada disebutkan siapa lagi 4. Nah, makanya ilmu itu tidak diambil dari guru yang sempurna akhlaknya. Jadi kalau kita mengibaratkan pengen ambil ilmu dari guru yang betul-betul 100% sempurna akhlaknya, itu susah sekali. Makanya dulu orang ketika Aagim kemudian poligami meninggalkan gitu ya. Oh, Ustaz, ini ada kasus sedikit tentang masalah ini, ya kira ditinggalkan. Jadi kalau kita mengambil guru yang betul-betul sempurna, itu hanya ada malaikat. Nah, itu malaikat yang sempurna. Kalau malaikat turun bukan lagi mengajarkan, malaikat itu turun tidak mengajarkan, malaikat turun untuk memberi pelajaran. Nah, bukan mengajarkan, malaikat turun memberikan pelajaran, mengazab sebenarnya. Maksudnya seperti itu. Jadi nggak memberikan, malaikat itu tidak mengajar, malaikat itu memberikan pelajaran. Nah, langsung dihajar gitu. Nah, kalau kita cariin sempurna gurunya itu repot sekali, susah. Tapi kita mengambil dari guru yang mengatakan yang benar, yang membawa kebenaran. Gitu ya. Jadi asalkan kalau dia katakan itu benar, yang katakan dia itu adalah petunjuk, tidak menyelisih Quran Sunnah, memberikan kita kepada hal-hal yang lebih positif, gitu ya, memberikan masukan-masukan yang bagus, maka hal-hal yang kecil mungkin ada hal yang membuat kita jengkel atau hal yang membuat kita marah, kita tidak perkenan, oh saya sukanya baju merah, tapi kok Ustaz itu sukanya nggak suka baju merah ya. Nah, itu hal kecil seperti itu dibuang, ego itu dibuang ketika kita berhadapan dengan seorang guru. Ini guna untuk mendapatkan berkahnya ilmu dan manfaat dari, dan juga menjaga hati seorang guru. Ini penting sekali ya. Al-alimu liyuktabasa min ilmihi, seorang alim yang kita ambil ilmu darinya itu perlu kita lakukan dengan bijaksana sekali, dengan penuh dengan sopan santun, penuh dengan adab. Ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan satu poin lagi? Poin lagi ini singkat, poin ke-6. Ini tidak jauh beda dengan poin yang kelima yang ke-6. Ada yang tanyakan sebelumnya? Kalau nggak ada lanjut. Sadis. As-sadisu an yaskura syaikha ala tauqifihi ala ma fihi fadilatun wa ala taubihihi ala ma fihi naqisatun au ala kasalin ya'tarihi au kusurin yu'anihi au ghairi dzalika mimma fi iqafihi alaihi wa taubihihi irsyaduhu wa salahuhu wa ya'uddu dzalika minasyaikhi mina ni'amillahi ta'ala alaihi bi'tina'i syaihi bihi wa nadarihi ilaihi fa inna dzalika amyalu liqalbis syaihi wa ab'asu ala i'tina'i bimasalihi wa idza au Cukup. Yang ke-6, as-sadis ayyashkura syaikha ala tauqifihi ala ma fihi fadilatun. Ini agak, kalau kita belajar susunan kosakata ini agak bingung mengartikannya. Ayyashkura syaikha, misalkan kita dengan berkata ayyashkura, hendaklah bagi seorang murid berterima kasih.
Yashkur itu syukron, terima kasih kepada gurunya, ala atas tauqifihi. Tauqifihi itu menerangkan atau arahannya, ala atas ma apa fihi terdapat di dalamnya fadilah, keutamaan-keutamaan. Itu bingung kalau diartikan perkataan. Gimana tuh coba antum pahami? Ya, singkatnya seperti itu. Biasa-biasa. Iya. Jadi gini, ayyashkura syaikho, bagi seorang murid itu hendaknya berterima kasih atas arahan, masukan, tauqif. Itu kalau arti perkataannya menerangkan atau pengajaran gurunya yang memberikan masukan-masukan yang bagus, fadilah, atau memberikan tips-tips. Gini loh cara belajar yang benar itu. Gini loh supaya bisa bangun sholat subuh. Gini loh supaya bisa belajar cepat. Gini loh supaya bisa bagus nilainya. Gini loh supaya bisa seperti ini, seperti gini. Dia perlu berterima kasih. Ya termasuk mengajarkan seperti ini. Diajarkan seperti ini. Gini cara yang bagus, gini yang cara yang salah. Gini cara yang benar, gini cara yang kurang benar. Ayyashkura syaikho, dia perlu berterima kasih kepada gurunya karena telah menunjukkannya kepada hal-hal yang baik. Nah, kemudian wa ala taubihihi ala ma fihi naqisatun, dan atas taubih. Taubih itu artinya buruk artinya, atau arti di sini itu teguran. Dan atas teguran gurunya ala ma fihi naqisatun, atas kekurangan seorang murid. Kamu tuh kok gini, bagusnya seperti ini. Kamu tuh jangan terlalu banyak seperti ini, jangan terlalu banyak main, jangan terlalu banyak ini, jangan terlalu banyak itu. Itu namanya teguran. Ini nulisnya jangan seperti ini ininya salah, ini itunya salah. Itu perlu kita berterima kasih kepada guru-guru yang seperti itu. Kenapa? Nanti dijelaskan sini kenapa, ada kenapanya. Au ala kasalin ya'tarihi, atau karena malas yang menimpanya. Atau bisa jadi karena kita malas, kita ditegur. Nah, tegurannya mungkin bisa keras kayak tadi ya. Au kusurin yu'anihi, atau karena kelemahan yang dialami seorang murid. Bisa jadi murid-muridnya ini menghafalnya lambat. Gitu ya. Ada murid-murid yang menghafalnya lambat. Ada murid-murid itu yang susah nangkap pelajaran. Jadi Imam Syafi'i itu ketika ada, kalau saya nggak salah, Imam Syafi'i itu ketika ada muridnya yang tidak paham, dia akan mengulang terus sampai 40 kali. Sampai 40 kali diulang sampai murid itu betul-betul paham. Dan nggak mungkin pengulangan itu dengan bahasa yang sama. Tapi berarti dengan bahasa yang lebih sederhana, seperti sederhana lebih sederhana. Itu bukti kecerdasan seseorang. Seperti itu ya. Jadi dia mampu menjelaskan suatu hal yang rumit kepada orang yang awam dengan pengulangan-pengulangan yang kemudian membuat lebih sederhana sehingga paham apa yang disampaikan oleh muridnya. Ini ya. Nah, ketika ada teguran dari seorang guru terhadap apa yang kekurangan kita, terhadap kemalasan kita, terhadap kelemahan kita, gitu ya. Kamu kok ngafalnya lambat sekali, gitu ya. Kok lola sekali, atau seperti itu ya. Mungkin agak sakit gitu ketika ditegur seperti itu. Kita perlu berterima kasih terhadap guru-guru seperti itu. Au ghairi dzalika mimma fi iqafihi, atau hal-hal lain hal-hal lain yang semisal baik itu iqafihi ini berarti masukan-masukannya yang bagus, ajaran-ajarannya yang kemudian memberikan dampak yang positif, wa taubihihi, dan juga teguran-tegurannya yang itu mengandung irsyaduhu, dan itu sebenarnya maksudnya adalah irsyad itu adalah bimbingan. Bimbingan. Jadi nggak mungkin orang itu berani marah sama kita kecuali orang itu biasanya berarti sudah dekat. Istri, anak, teman, itu kan berani ngomong langsung gitu ya, to the point ya. Kamu tuh kok gini, gitu ya. Kamu jangan seperti ini. Gitu. Itu biasanya orang-orang yang dekat. Gitu ya. Wa salahuhu, dan biasanya itu untuk kebaikan-kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Dan begitulah kenapa kita harus berterima kasih kepada guru seperti itu. Itu tanda gurunya itu perhatian. Jadi saya tuh pernah ketika S2 kemarin ada dosen Profesor Syam. Pas saya dulu kemarin belum profesor, sekarang udah Profesor Syam.
Beliau itu ketika kita presentasi ada satu kata saja yang salah. Jadi saya kemarin tuh ada kata salah, ada luck. Luck itu dalam good luck itu artinya apa? Semoga sukses ya, bahasa Inggris. Good luck. Cuma saya dia beda, luck itu pakai U apa pakai LUCK ya. Nah, tapi saya ketika itu bukan tentang luck tapi tentang kekurangan. Jadi kekurangan moral di masa kekinian. Itu lack kalau nggak salah. Saya tulisnya luck. Wah, itu ditegur gitu. Nah, itu hati-hati nih. Soalnya jadi kalau antum nanti jadi pilot lupa tutup pintu itu bahaya gitu kan. Jadi memang betul beliau sangat detail sekali ketika memberikan arahan-arahan. Nah, tapi ada juga yang beberapa mahasiswa yang itu dibiarkan saja. Sebenarnya saya lihat ini ada kesalahan tapi dibiarkan saja. Nah, dan itu ketika presentasi, ada teman saya presentasi, kemudian ada 2 presentasi di 1 jam kuliah itu. Yang satu nggak terlalu banyak masukannya. Jadi banyak di skip sama ustadznya. Tapi yang satu lagi itu betul-betul digojlok habis. Pokoknya antum kok gini. Ini pokoknya dibodoh-bodohin lah seperti itu ya. Tapi di akhir beliau bilang, tapi ini adalah bentuk saya itu sayang, bentuk perhatian saya. Karena kalau saya nggak bilang seperti ini, saya berarti nggak sayang. Kalau saya nggak peduli, udah antum salah, ya udah salah aja. Saya nggak peduli, itu berarti saya nggak sayang. Seperti itu. Itu kata Prof Syam. Itu kita biasa sih pas seperti itu. Jadi kalau ada kita diberi teguran-teguran itu sebenarnya teguran yang itulah sebenarnya pengajaran yang paling membekas sebenarnya daripada sekedar memberikan pengajaran tapi tidak pernah ditegur, itu kurang sekali sebenarnya. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh Ibnu Jamaah. Kita lihat penggalan selanjutnya. Wa ya'uddu dzalika, dan bagi seorang murid hendaknya menilai atau menganggap teguran guru itu, teguran guru terhadapnya minasyaikhi adalah min ni'amillah. Itu adalah kenikmatan dari Allah. Apa bentuknya? Bi'tina isyaikhi bihi, atas kepedulian. I'tina itu kepedulian, perhatian. Sama dengan wa nadharihi ilaihi, itu sama juga artinya, sinonim. Perhatian ya, kepedulian gurunya terhadap anak tersebut, seperti itu ya. Fa inna dzalika, karena hal itu amyalu liqalbi syaikhi. Jadi sikap kita berterima kasih terhadap guru yang sudah mungkin menegur, mungkin tegurannya menusuk ke hati, tapi kita tetap berterima kasih. Amyalu liqalbi syaikh, itu bisa melunakkan hati seorang guru. Wa ab'atsu 'alal itina, dan bahkan mendorongnya untuk lebih perhatian kepada kita. Karena kita berterima kasih tadi. Ini ya. Guru itu akan lebih perhatian, akan lebih semangat, akan lebih senang dengan murid-murid yang berterima kasih kepadanya. Ya, Istamir, satu paragraf lagi. Wa idza auqafahu syaikhu ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu wa kana ya'rifuhu min qablu fala yudhiru annahu kana arifan bihi wa ghafala anhu, bal yashkuru syaikha ala ifadatihi dzalika wa tinaihi bi amrihi, fa in kana lahu fi dzalika udrun wa kana i'lamu syaikhi bihi wa aslaha fala ba'sa bihi wa illa tarakahu. Wa illa tarakahu. Jadi kalau tulisannya alif lam itu pasti bacanya illa. Illa itu ketika tulisannya lam sama ya, itu baru illa bacanya. Tapi kalau alif lam alif itu pasti illa. Illa an yatarat taba ala tarki bayanil mudri mafsadatun fayata'ayyanu i'lamuhu bihi. Nah, ini nanti dicari sendiri artinya ya. Jangan diterjemahin semuanya, keenakan.
Jadi cari artinya, dipahami paragraf terakhir ini apa maksudnya. Jadi ini dari yang nomor 6 ini kita bisa ambil pelajaran tentang jangan baper. Nah, kalau anak-anak hari ini tuh cepat sekali baper ketika dimarahin sedikit, ya ditegur sedikit, gitu ya. Sudah lapor, sudah ini, sudah itu segala macam. Dulu dipukul pakai rotan sampai patah nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, itu saya pernah dipukul pakai rotan. Dulu kan rotan penggaris besar. Penggaris besar ini papan tulis. Pernah dipukul sama itu, pernah ditampar. Saya kelas 1 SD sudah kena ditampar. Ya, seperti itu gitu. Tapi nggak ada itu. Jadi memang beda pendidikan, beda cara mengasuh, beda juga yang dihasilkan seperti itu. Beda pola pengasuhan. Makanya materi-materi seperti ini itu perlu untuk menjaga itu tadi, menjaga tetap menghormati ilmu dan menghormati para ulama. Ikramul ilmi wa ikramul ulama. Itu adalah karakter dari seorang pelajar. Gitu ya. Nah, itu juga jangan nanti di sini di paragraf terakhir ini ada juga arahan untuk jangan pamer jadi dengan guru itu. Jangan pamer, jangan sok tahu dengan guru itu. Kita harus benar-benar merasa bodoh, merasa tidak tahu apa-apa ketika di hadapan seorang guru. Ketika ditegur, iya Ustadz, iya dosen, jadi terima semua masukan-masukannya. Itu tadi, itu cara untuk amyalu liqalbi syekh, untuk meluluhkan atau melunakkan hati seorang guru. Ya, jangan banyak membantah, jangan banyak ngeyel. Ya, hari ini orang suka ngeyel. Suruh ini, Ustadz kenapa gini, Ustadz kenapa gini, ini kenapa kok gini Pak, kok kayak gitu Pak. Nah, karena teguran-tegurannya itu adalah, atau masukan-masukannya itulah tarbiyah bagi kita, irsyad, bimbingan, dan solahuhu, dan juga untuk kemaslahatan kita sendiri. Mungkin ini untuk malam hari ini ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Paham semua? Besok pertemuan pertemuan ke depan saya izin dulu nggak hadir. Ya, insya Allah mau sidang tesis dulu ya. Tesisnya nggak selesai. Mohon doanya supaya dimudahkan. Lagi mencoba melunakkan hati dosen ini. Supaya segera karena kemarin pas saya proposal gitu, jadi sekali menyerahkan langsung di ACC gitu. Cuma emang dibantainya pas sidang gitu kan. Ini nggak apa-apa, penting langsung terima aja. Insya Allah pekan depan ini saya nggak di sini, saya mau ke Ponorogo. Mohon doanya supaya dimudahkan perjalanan, dimudahkan sidangnya, dan juga revisi seperti itu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.